My Canadian PR nih udah barusan sampai ya. Let's see. Okay, what are you doing right now, Rosita? This is my future. But what if it says no? It's just you're getting your visa application response. You don't know if it says your visa is accepted or rejected. You don't know. Yeah. So sweet. Hari Sabtu pagi-pagi bangun. Oh, dear applicant. Oh, dear applicant. Congratulations. Okay, that says a lot right there. Okay. Okay. That's it. That's it. We have to pick up. Oh my God, fotonya. It's okay. It's like a boy, like a man. Oh, let's see. Bismillahirrahmanirrahim. Where is it? No, that is fit. Oh, here. Wow, look at that. Okay, there we go. Canada, Hong Kong, June 30th. And you have to go to Canada between June 30th and the 11th of May 2022 to land as a Canadian visa, permanent resident visa. Thank you, honey. God, So don't thank sweet. me. I did You the one a lot did of paperwork for you, young lady. Permanen Hong Kong resident dan juga permanen resident Kanada tapi tetap WNI. Itu passwordnya WNI. Gimana prosesnya? Kita simak aja. Aku akan cerita kisahku menjadi permanen resident di dua negara, Hong Kong dan Kanada, tapi kok tetap WNI. Oke teman-teman, waktu lalu aku bikin video saya apply resident proses ke Kanada ya, dan setelah itu proses medical juga, dan sekarang proses saya sudah mendapatkan permanen resident Kanada. Ini prosesnya cuma 6 bulan, 6 months only, cepet banget. Dan biasanya ini kalau di proses inland maksudnya dari Kanada dan outland dari luar Kanada. Nah, aku ini apply-nya outland jadinya. Jadi prosesnya dari luar Kanada di Hong Kong. Ini biasanya menurut internet itu 1 tahun lebih, tapi aku dapat 6 bulan. Karena apa? Karena aku menjadi permanent resident Hong Kong ya. Jadi gampang, memudahkan semua proses. Oke, prosesnya gimana kok bisa mendapat Hong Kong permanent resident ini? Untuk mendapatkan permanent resident of Hong Kong ini harus tinggal di Hong Kong selama 7 tahun baru bisa apply permanent resident. Tapi kalau Kanada ini kita bisa apply tanpa kita tinggal di sana dulu gitu. Jadi sama-sama nama tapi beda-beda ya. Nah, untuk Hong Kong ini saya gratis, nggak ada dokumen seperti police record, medical dan sebagainya, nggak ada sama sekali. Cukup apply lewat internet, terus ganti KTP udah. Kalau Kanada ini biayanya saya habis 20 juta lebih ya, terus masih ada harus medical, harus catatan dari kepolisian Indonesia dan Hong Kong dan dari tiap negara yang kita singgahi. Kalau di Hong Kong enak banget ya, enak, tapi kan prosesnya itu 7 tahun gitu. Jadi disitulah perbedaannya ya. Oke, aku akan cerita pertama aku di Hong Kong dulu karena ini koneksinya dari Kanada ya. Pertama aku ke Hong Kong kan tahun 2021 tuh menjadi worker, jadi pekerja ya. Jadi pekerja dari Indonesia, jadi visaku itu sebagai domestic helper. Terus aku dari Hong Kong ini apply visa turis ke Kanada tahun 2005. Dan jadi 2005 ini aku apply visa Kanada pakai turis ya, itu cuma sehari aja jadi. Nah, di Kanada aku menikah, punya surat nikah, kembali ke Hong Kong. Pak Dobson ini harus mensponsori aku untuk visa Hong Kong. Jadi tiap 2 tahun itu aku ganti visa gitu. Nah, setelah 7 tahun dengan visa sponsor dari suami, aku bisa apply permanent resident of Hong Kong itu setelah 7 tahun gitu. Jadi cukup apply di website,
ganti KTP gitu aja. Jadi di sini nggak ada visa Hong Kong gitu, nggak ada ya, jadi kosong. Jadi aku tetap BNI, tapi aku bisa tinggal di Hong Kong selama lamanya, seumur hidup aku bisa di sini tanpa ada job ya, tapi ada KTP-nya gitu. Nah, untuk menjadi permanent resident of Hong Kong ini ada 6 kategori ya. Jadi kalau dijelasin panjang banget gitu. Jadi aku ini nggak bisa merubah citizen aku menjadi orang Hong Kong gitu, nggak bisa ya. Aku nggak bisa merubah paspor aku menjadi paspor Hong Kong, tapi Karissa bisa, karena sejak dia lahir itu otomatis menjadi permanen gitu. Jadi Karissa itu bisa menjadi orang Kanada juga orang Hong Kong double, orang Indonesia juga bisa dia, tapi Indonesia kan dibatasin dibatasin sampai umur 18 tahun ya. Nah, jadinya mereka cuman Hong Kong sama Kanada saja. Nah, kalau aku ada darah Cina ini, aku bisa menjadi orang Hong Kong, punya ganti paspor Hong Kong gitu. Kalau aku nggak ada darah Cina ya, jadinya cuman KTP-nya aja gitu, cuman KTP. Tapi ini KTP bisa hangus kalau aku keluar dari Hong Kong selama 3 tahun nggak kembali gitu ya. Seandainya aku ke Kanada terus selama 3 tahun itu nggak kembali ke Hong Kong, ini KTP hangus, jadi aku nggak bisa menjadi permanen lagi gitu. Makanya kalau tiap sebelum 3 tahun aku harus masuk ke Hong Kong gitu. I know that. Oke, sekarang permanent of Canada ya. Jadi prosesnya gimana? Teman-teman, aku udah cerita tadi tahun 2005 aku proses ke Kanada dengan visa turis ya. Jadi mereka punya rekodnya aku. Jadi tiap apply gitu dokumennya harus sama gitu. Tiap saya renew paspor gini selalu apply visa turis ya, yang multiple entry gitu. Jadi visanya itu selama 5 tahun gitu, cuman visa turis saja. Oke, sekarang cerita proses ke Kanada ya. Proses ke Kanada ini aku menjadi imigran kategori 1 katanya sih, ya. Is it kategori 1? Yeah, really so, yes. Ya, di sini ada tulisannya kategori berapa gitu di paspor tuh. Ini ada kategori 1, saya sebagai imigran. Jadi ini prosesnya kan banyak banget ya, orang Kanada itu dari luar seperti dari India, dari Taiwan, dari Hong Kong, terus pokoknya ya dari macam-macam ya, dari Indonesia. Nah, ini orang India, orang Taiwan, orang Hong Kong semuanya bisa apply PR dari Outland ya. Cukup ke websitenya gitu, terus di situ semuanya ada dokumen yang perlu diisi gitu ya. Jadi itu kan tebal banget, aku udah cerita di video sebelumnya. Dan ini aku dapat email dari mereka itu kalau mereka menerima tanggal 24 Desember 2020 ya, 2020 waktu lalu. Terus kemarin tanggal 3 Juli udah semuanya udah ada stikernya tuh permanen. Jadi total 6 bulan ya. Kalau negara lain tuh bisa 1 tahun lebih, malah ada yang 2 tahun. Kenapa? Karena Hong Kong dikasih jalan lebih mudah untuk ke Kanada ya. Apalagi yang aku menjadi PR sini, jadi menjadi priority gitu ya, ada priority-nya. Jadi setelah dikasih tahu surat-suratnya lengkap, pokoknya harus lengkap ya. Tahun ini semenjak umur kamu 18 tahun di mana aja harus tertulis, dan semua alamat harus ada tanpa ada gap ya. Jadi setelah prosesnya kelar, semua dokumen oke, mereka akan ngirim kamu medical udah aku share waktu lalu. Setelah medical oke, mereka kirim email lagi minta police record dari Hong Kong. Di Hong Kong gampang sekali ya, aku tinggal booking gitu, esoknya langsung ada. Sekalian cap jari buat yang di Indonesia. Yang di Indonesia aku gampang sekali karena kenal dengan bapak dari Mabes Polri di Jakarta, baik sekali. Cuman sehari lewat online saya cuman isi semua dokumen, terus langsung deh jadi dikirim lewat email, di scan gitu. Jadi langsung saya kirimkan ke imigrasi. Jadi langsung deh semuanya kelar, tinggal aku
dikasih tahu untuk membawa paspor ini ke agent untuk dikirim ke konsulat. Kan sekarang konsulat Kanada itu kita nggak bisa langsung apply ke mereka ya, ada agensinya untuk Kanada, Australia, New Zealand dan England, semuanya itu jadi satu gitu. Nah setelah itu ya udah dikirim lewat pos, kita nggak bisa ambil ke sana ya, semuanya lewat online, secara online gitu. Jadi cap jari segala macam itu gampang sekali, biometrik di Indonesia juga gampang, jadinya gitu deh. Cuman biayanya itu total tuh 20 juta ke atas ya, mulai dari waktu apply-nya itu kan kita harus membayar juga itu $1.000 Kanadian lebih, itu sekitar 15 juta. Terus apa itu 15 juta ya, 10 ya. Terus medicalnya juga mahal sekali di sini. Tiap negara beda-beda, Australia, England, New Zealand dan Kanada itu jadi satu, tapi biayanya beda-beda ya. Itu medical langsung otomatis masuk ke imigrasi gitu, jadi mudah. Terus police record juga di sini murah, $250 Hong Kong, tapi yang di Indonesia juga mahal. Sebenarnya ya murah sih saya ngasihnya gitu. Terus udah itu aja, total yaitu sekitar 20 juta gitu, sama untuk wirawirinya gitu. Gampang ya, nggak nyangka saya masuk ke Kanada dengan PR Kanada ya. Padahal kita udah bayangin kita sampai sana gimana nanti PR ku belum turun, terus ganti alamat dan pokoknya mikirnya udah macem-macem. Dan alhamdulillah sebelum terbang udah dapet gitu. Ya ampun, ini bener-bener sesuatu proses yang sangat lancar dan cepat sekali. Oke, oh ya ini kalau PR Kanada, aku jika mau ganti citizenship dari Indonesia ke Kanada bisa. Kalau aku udah pegang permanent resident of Canada, aku mau ganti paspor Kanada bisa setelah aku tinggal di sana 2 atau 3 tahun gitu. Jadi WNI ku hilang. Ini kalau aku ganti paspor Kanada ini hilang otomatis ya. Nah kalau aku tetap nggak mengganti paspor, ya tetap jadi WNI yang tinggal di luar negeri gitu. Dan PR Hong Kong sama PR Kanada bisa hangus kalau aku melanggar peraturan ya, melakukan kejahatan atau gimana gitu, mereka bisa mendeportasi aku ya. Right? They can deport me, right? For what? In Canada. If I do the crime or something like that. Yes, if you get involved with the legal system, you're on your own. Ya, makanya PR ku hilang. Tapi kalau aku udah ganti citizenship, kayaknya enggak mau dideport kemana. Oke ya, itulah cerita kisahku apply permanent resident di luar negeri, di Hong Kong dan Kanada. Nah kelihatannya mumet, sebetulnya enggak. Kalau semua surat-surat ada ya gampang. Bagi yang menikah harus menunjukkan surat nikah. Bagi yang cerai harus menunjukkan surat cerai dan harus di translate dalam bahasa Inggris. Dan juga akte kelahiran harus berbahasa Inggris dan dicop dari HAM di Jakarta ya. Jadi aktenya udah Inggris, nggak perlu ditranslate, enggak, harus ditranslate secara apa ya jelasinnya. Pokoknya harus ada cop dari HAM di Jakarta. Makanya aku udah translate itu lewat, namanya lupa deh. Udah biayanya juga lumayan karena harus di scan dan dikirim ke sini ya. Gitu. Oke ya, gampang sekali. Dan oh ya, kalau ada yang punya anak, otomatis anak berhak untuk ke Kanada juga. Bagi yang menikah, kan banyak yang menikah dengan suami yang dulu bawa anak gitu, banyak bisa dibawa ke Kanada. Jadi biodatanya itu waktu data harus ditulisin anaknya berapa gitu, harus dengan jelas gitu. Kalau nggak punya seperti aku gampang ya, gampang sekali gitu. Oke dah, sekian dan jumpa lagi dalam video selanjutnya. Jadi kisah aku semuanya sudah ada di YouTube. Itulah proses menjadi imigran ke Kanada. Kenapa gak ke Indonesia aja? Namanya juga menjadi imigran ya. Di Indonesia udah padat. Jadi biar
penduduknya nggak padat, kita pindah ke Kanada. I'm really proud of you, Rosita. Thank You've you. worked really, You the really one hard. worked very hard for this. Well, Okay? let's backtrack before this. Okay, the first thing we did is we got your permanent residence for Yeah. for your Hong Kong. Yeah, for the your, thing is- your Hong Kong permanent residence. That was the first thing Yeah, I that take accomplished. 7 years. 7 years of pure love with you, and then we figured, well, let's get the permanent. Is that the tourist visa? Immigrant. Okay, well before Oh that. my God, I'm immigrant. Yes, before that you got a tourist visa because we didn't Yeah, know we how seen it, tourist. we didn't know what was going on, so we needed need Rosita tourist. to have a tourist visa to get into Canada, which required a fair amount of work, a fair amount of forms, multiple entry. biometrics, documents, and Visa that was a card. long process. And then after that came back, Mm-hmm. then we said, well, you know what? Let's just maybe just apply. Let's just get the paperwork in. Yeah. Get the paperwork in, and I think it was December. It was December around December. December 10th. Yeah. And we figured, you know, let's just send it all in. So by the time we get to Canada, you'll be in the queue. It'll be much a shorter process. So, Yeah, but we figure out they receive at 24 of December when it's a long holiday. Yeah, so then we figured, okay, they received all the documents, and then Yeah. maybe by June we're gonna get something. And it was like in April. It was Yeah, in you're April. gonna It's like, shock. everything's been sent to Hong Kong. It's like, what? Holy moly! That means everything's coming to Hong Kong Yeah. in April, and thinking, well. And then you get Still, medical, then healthcare. well, even when I called the medical, it took they gave us a date 1 month later. I say, no, we can't. We have to go to another clinic another time. Please, let's get a better date. 3 days later, okay. Yeah. And then even the police report, I went online to book you 1 month later. And then Yeah. I checked the later the next day, and there was one opening that came up out of nowhere. Someone must have canceled. So we really got Very lucky, really lucky in queuing up and getting our things. And then Yeah. we got a note from them to say all documents are in except you need to record this or do something here. So we had to update some documents, which is very normal. But it's all through the portal system. You know, it's not, you don't just go and give it to people. You can't see the You people. cannot see You have to people. work through the online system, scan documents, submit documents. And even when I did that, I was over the size on the documents. I had to rescan, a lot of work to get it in, but it did come. And then we're leaving in Yeah. in one in In 1 10 week. Well, okay, 10 days. Yeah, 10 and days. they look at all the wall, they already clear. Yeah. So we're cleaning up a lot. 10 days, and we get the visa before 10 days before we enter, and it's just the timing has been really good. Rosita becomes an immigrant, and then she gets into Canada, and then our house is ready, the children are registered for school, everything's ready to go. Yeah, and, it's been a di lot of school work. anak-anak sekolah sudah di-accept di sekolah di belakang rumah, dan Daniel di high school juga udah di-accept. Kita doing semua online ya, registernya online dan semua udah set. Now is tinggal apa itu driving for me. Yeah, if you get your driver's license, I'll buy you a car. Ya, makanya ini aku harus benar-benar fokus learning English ya, soalnya kan ujian SIM-nya what they call the SIM, the certificate the driving license sih harus pakai bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya harus aku kejar-kejaran belajar bahasa Inggris di sana. Semuanya English dan French, tapi kita ambil Inggris saja. Yeah, let's stick with English. Okay, so that's been a long process. I want to say thank you, and I think I'm the one say thank you for all that what you done to me, for no. for all the document. No. You the one do it. Well, I'm the one that got it organized, and that was a lot of work. Yeah. However, let's give it due where it's due. You're the one that, I'm the lucky one that married you, and you take care of me. I'm the so one, the lucky one. I think who's the luckiest? Put your feelings in your in the comments below. I think that was I'm the lucky one. Okay, let's just be real. remember 2005 when okay, your future in just will answer in 1 hour. Yeah. It's like Will you get the visa to come to Yeah. Canada to get married? And the answer was yes. Nggak Of nyangka course. ya, apply for tourist visa only 1 day at that time. At that time still no
no this kind of agent fee. No, you did. They had no. VFS mereka nggak pakai itu. They VSF Global is the it's a new style. They do all the work for the Yeah. consulate. Yes. Yeah, the old style is just directly to consulate. Remember, a lot I remember Filipino there, and Well, a lot of Chinese there as well. Yeah. Okay, well that's it. So I hope that you put your comments in the below and tell us who the lucky one. I'm gonna say I'm the lucky one. Okay, it's Mr. Pao. Okay, is Rosita the one is the lucky? See you. Bye bye.